Sudah ya? Oh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'da. Allahumma ya mufadihal abwab wa ya musabibul asbab wa la dalilal fa'idin. Tawakkaltu alaika ya rabbal alamin. Ya ufawwidu amirin Allah innallaha basirum bil ibad. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran rekan-rekan maupun yang sudah hadir di sini maupun nanti mengikuti rekamannya begitu di YouTube. Mungkin teman-teman ada yang mungkin sekarang lagi sibuk di perjalanan mungkin atau menyempatkan karena di usia kita mungkin sekarang ada yang sudah punya amanah seperti saya mungkin gitu ya di lingkungan masing-masing apalagi mau 17-an gitu kan biasanya lumayan sibuk ya. Lumayan sibuk seperti kemarin saya juga baru meeting buat persiapan 17-an tapi ya mudah-mudahan jadi amal baik gitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi niat kita atau tidak mengurangi apa ya, keinginan kita untuk selalu menuntut ilmu gitu, menambah ilmu walaupun entah sedikit entah banyak yang penting kita bisa berproses. Nah, melanjutkan kajian kita 2 pekan lalu yang mana kita membahas surat urutan 106 ya, Quraisy. Berarti sekarang kita masuk ke surat ke 107 dari 114 surat yang ada di Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ma'un. Nah, bagaimana apa ya pembahasan tentang surat Al-Ma'un, apa tadabbur-tadabbur yang akan kita bisa ambil gitu dari kajian kali ini? Monggo saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Adinantera. Monggo dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nih sebelumnya jazakumullah khairan Mas Mustafa, ini sebagai kegiatan kita untuk menguatkan iman kita, ngecas lagi. Sebagaimana sahabat dulu kalau kerasa kok ada yang agak kurang ya, terus dia nemui teman-temannya. Nah, moga-moga ini jadi wasilah bagi kita semua, termasuk saya sendiri ini, jadi wasilah untuk kita memperkuat iman kita. Iman itu yazid wa yanqus, bisa naik bisa turun. Dan lagi kenapa kita ulangi saja mungkin masalah ini, kenapa kok harus Quran, kenapa kok harus tadabbur, ini memang langkah yang paling awal. Langkah paling awal memang seperti ini dan kita udah hafal juga. Kalau ditanya syariat puasa itu Allah tuh nulis di Quran cantumkannya di Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu, itu harus beriman dulu baru perintah puasa tuh bisa masuk. Tapi kalau masalah tadabbur ini nih bahkan orang kafir pun disuruh tadabbur. Jadi nggak harus nunggu iman. Ini instruksi yang di awal langsung digas, kayak masalah makan itu ya ayuhan nas, yang dipanggil itu manusia, nggak peduli beriman enggak. Kayak di Quran tuh kalau tadabbur afala yatadabbarunal Quran tuh pada orang kafir. Yang ditanya tuh orang kafir, apalagi orang Islam, apalagi orang yang beriman. Maka aneh banget kalau kita nggak tadabbur. Syaratnya 2, ini murojaah. Syaratnya kalau tafsir banyak, tapi kalau tadabbur 2, hati yang bersih, akal yang sehat. Ini harusnya dari kecil kita belajar gini, harusnya ini kita terlambat. Hati yang paling bersih kan pas masih kecil. Baik, kita coba masuk surat Al-Ma'un. Ya, ini dimulai dengan ini saya bacakan tafsir Ibnu Katsir nih jadi rujukan kita. Kalau dibaca dari yang pertama itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini saya bacakan utuh dulu nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini coba saya pakai nada yang menaik. Ini latihan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini tengah. Ini saya nyambung ya. Tadi naik, tengah terus turun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Ini sebenarnya ada lagi nada yang mengambang, udah naik tapi naik lagi.
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini yang sering dipakai di sekolahan ya, naik, tengah, turun. Nanti ada variasi sedikit. Ini biar kalau ngaji lebih teratur. Enggak harus. Kalau nada itu bukan yang utama tajwid. Baik, sekarang kita masuk tadabburnya. Tadabburnya kemarin ini Aro'aita itu mirip dengan surat Al-Fil, Alam Taro. Di surat Al-Fil, Alam Taro itu kan apa kamu tidak melihat? Memang kamu nggak bisa melihat, itu lebih keras. Kalau Aro'aita, bagaimana pandanganmu? Ini lebih halus. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Bagaimana pandanganmu terhadap orang yang kadzib? Kadzab itu kan mendustakan. Kadzibu biddin. Jadi yang dimaksud ad-din di sini, din itu maknanya dua, agama atau hari pembalasan. Yang agama kita belum masuk. Kita kemarin sempat tahu din itu di surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, bisa panjang atau pendek. Tapi dinnya di Al-Fatihah itu artinya hari pembalasan. Yaum, hari, din itu pembalasan. Kalau ini yukadzibu biddin, mendustai pembalasan. Ya maksudnya hari pembalasan juga. Di Ibnu Katsir ini mengartikannya sebagai hari pembalasan, bukan agama. Kalau agama nanti yang di surat Al-Kafirun, lakum dinukum, itu yang agama. Ini hari pembalasan. Bagaimana pandanganmu terhadap orang yang mendustai hari pembalasan? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Dan ternyata ini dampaknya, kenapa bisa kayak gini, nanti turunannya, ayat-ayat penjelasan setelahnya, itu karena ada keraguan dengan hari pembalasan. Berarti imannya kayak gimana? Yang mereka yakini berarti besok tuh nggak ada apa-apa. Mau berbuat kayak gimana pun di dunia terserah. Melakukan apapun masyikta, terserah engkau. Ya besok nggak ada pertanggungjawaban apa-apa. Ini harusnya jadi kayak gini. Tapi kalau di Islam kan harusnya tidak ada ini ya. Tapi di sini yang disebut malah orang-orang Islam. Orang Islam kok bisa mendustai hari pembalasan? Ini masih nanti yang disebutkan di sini masih kategori orang Islam. Moga-moga kita terlindung. Moga bisa ditadaburi. Kenapa kok sampai ini disebut mendustai hari pembalasan itu kenapa? Yang pertama yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang yad'u itu dia menghardik al yatim atau ini melakukan hal yang sangat kasar kepada anak-anak yatim. Yang dimaksud yatim itu apa? Nah ini menarik nih. Sebelum kita bahas tadi kaitannya dengan mendustai agama, kita bahas yatim dulu. Yatim itu apa? Yatim itu bukan yang tidak punya ayah saja, tapi setelah balik. Jadi kalau sebelum balik ya bukan anak yatim. Kalau setelah balik ya bukan anak. Kebalik saya, gitu ya, paham aja ya, paham ya. Mohon maaf. Jadi kalau yatim itu sebelum balik nggak punya ayah, setelah balik tidak. Mengapa kok sering sekali di Quran tuh sering sekali disebut yatim? Emang beda sama piatu apa? Kan orang tua ada dua. Kenapa yang yatim? Ini pasti ada hikmahnya nih. Di mana-mana yang disebut itu yatim, yang nggak punya ayah. Berarti peran ayah itu besar sekali. Ini bukan mengecilkan peran bunda ya. Peran ibu itu jelas kita tahu. Ummuka summa qala ummuka, qala summaman qala ummuka, qala summaman qala ummuka. Sampai Rasul katakan 3 kali. Baru qala abuka, baru ayahnya. Ini keutamaan ibu jelas. Tapi kalau di hal tertentu, ternyata peran ayah itu besar sekali. Mengapa sampai anak yatim ini perlu diperlakukan khusus nih kalau nggak punya ayah? Kalau kita mau lihat dialog, di Quran itu ada dialog anak dan orang tua. Ada 17 dialog. Yang 14 kali dialognya itu anak dan ayah. Dari 17 loh. Ini persentasenya sampai Allah masukkan ke Quran 17 dialog. Anak sama orang tua kan banyak dialognya, tapi 14 itu sama ayahnya. Ya nanti bisa dicari 14 itu. Ada macam-macam. Yang ada temanya macam-macam.
2 kali itu dengan ibu, tadi 14 dengan ayah, 2 kali dengan ibu yang direkam di Quran, dialog anak dan ibu. Yang 1 kali Quran itu tidak menyebutkan ini ayah atau ibu, tapi menyebutnya kedua orang tuanya. Anak berkata, ada anak bertanya pada bapak. Nah, itu kan tanya ke bapak. Ini jadi kalau ada istilah yatim sebelum waktunya. Ini istilah, ini teguran kasar buat ini kita ya. Yatim sebelum waktunya itu, ya dia maksudnya apa? Ini ya punya ayah, tapi kayak nggak punya ayah. Udah kayak anak yatim, kayak nggak ngep. Itu anak-anak yang ayahnya tidak bisa mengajaknya kepada Allah. Ini kalau biasanya tuntutan awal itu dari diskusinya yang mati. Diskusi yang mati, ya sebenarnya ada, kalau memang ada orang yang sulit ya, ada yang sulit, tapi kan bisa kita usahakan. Atau mungkin didominasi ayah itu masuk pas marah doang. Memang kita banyak waktu untuk kerja apa dan sebagainya, tapi di Quran loh sampai 14 dialog. Itu berarti ada sesuatu yang sangat besar di sini. Dan kalau kepentok bingung cari tema apa, ya sudah tiru plek saja dari Quran. 14 tema itu persis diulang-ulang aja. Kalau misalnya nggak bisa kreatif. Ini udah pasti aman. Yang jelas semoga kita terlindungi dari ini, menjadikan anak-anak kita yatim sebelum waktunya. Ya ini bentuk kita belajar ini biar nanti kita sama anak juga ada ngobrol. Jadi kalau mereka membacakan surat-surat, kita kasih tahu tadaburnya. Yaitu tadi, kita kembali lagi, menghardik anak yatim, ini bukan urusan sembarangan dan nggak mudah. Kalau misalnya ada Mas Fauzi mungkin bisa ditanya bagaimana itu anak yatim itu, kenapa sampai di syariat disegitukannya. Dan itu didahulukan bahkan sebelum orang miskin, di mana-mana itu wal yatama wal masakin, yatama wal masakin. Jadi yatim dulu baru miskin. Mengapa sampai dilakukan seperti itu? Pasti ada hikmahnya. Monggo kalau ada dari Mustami ini yang pada mendengar, kalau bisa mengeluarkan hikmahnya, ini kita bisa sharing tadabur. Selanjutnya hardik. Hardik itu di sini kalau penjelasan Ibnu Katsir ya, dialah orang yang berlaku sewenang-wenang, menganiaya haknya, tidak memberi makan dan tidak memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Itu rangkuman hardik tadi itu. Hati-hati sama anak yatim. Ini sama anak yatim aja kayak gitu, apalagi ngebuat orang jadi yatim. Oh enggak, lebih parah lagi ngebuat orang jadi yatim. Selanjutnya yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini yang tidak menganjurkan yahuddu, di sini menganjurkan yahuddu itu ala ta'amil miskin, kepada ta'am itu makanan orang-orang miskin. Jadi ini yang ditegur bukan yang tidak memberikan makan. Kalau tidak memberikan makan, mungkin setiap orang punya keterbatasan ya. Tapi menganjurkan pun tidak. Menganjurkan itu ya, kalau kita lihat, kalau yang lebih parah lagi nggak cuma ini, bahkan menyerobot ini untuk orang miskin. Bahkan nggak cuma tidak menganjurkan, sampai mengambil haknya orang miskin. Nah itu yang perlu kita hati-hatilah. Ini agak ngeri sebenarnya. Masuk nggak ya? Kalau tabung LPG itu masuk nggak ya? Alhamdulillah kalau LPG sih nggak pakai ya. Tapi kalau pertalit itu kayaknya nggak benar-benar buat orang miskin. Jadi nggak apa-apa, masih dipakai nggak apa-apa. Kita nggak melanggar. Nggak ada kata yang terang ini hanya untuk orang miskin. Atau kayak yang jelas itu raskin tapi kok kita ambil. Itu hati-hatilah, hati-hati. Jangan. Yang lebih parah lagi ini jelas suntik tapi jadi kecil. Ya itu suntikan dana bansos. Iya. Itu yang lebih parah. Ini jelas-jelas buat orang membutuhkan bantuan ke saudara kita di Palestina. Kayak gini yang wah ini parah sekali. Ini hanya tidak menganjurkan aja udah kena kayak gini, apalagi yang sampai hati-hatilah, hati-hati ini. Jangan sampai kita berlindung pada Allah ya. Ini disebutkan di Ibnu Katsir, jelaskan, disebutkan di surat-surat lain juga yang memperkuat tentang orang-orang miskin. Dan memang sambungannya
tidak boleh menyentuh anak yatim, kemudian miskin ini, dan orang-orang miskin ini sering kali disebutkan bareng di Quran. Ini di surat Al-Fajr juga ada. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ini di surat Al-Fajr. Jadi masalah tidak memuliakan anak yatim, ini kayaknya tentang ayat orang-orang yang celaka itu. Dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Di sini dijelaskan juga di Ibnu Katsir, yang dimaksud miskin dan fakir itu bedanya apa? Waduh. Jadi ada yang ditanya nih. Kalau yatim tapi kaya tapi gimana? Tadi kan tidak hanya ini, hati-hati sama anak yatim loh. Nggak hanya nggak memberi makan, kalau kaya nggak memberi makan. Tadi ada yang dimaksud menghardik itu ternyata menganiaya haknya, tidak memberi makan sewenang-wenang, dan tidak memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Jadi ditahan dulu sampai balik. Kalau udah balik kan udah nggak yatim. Nah ya jangan gitu ya, jangan gitu. Itu tetap nggak boleh. Seperti itu. Oh ya, tadi kembali lagi yatim dan fakir, miskin dan fakir itu bedanya di mana? Ini banyak beda pendapat udah dari dulu ini, dari dulu sampai sekarang beda terus. Ada yang kalau fakir itu yang benar-benar blong, nggak punya kerjaan dan nggak punya apa-apa, nggak bisa kerja juga. Kalau miskin itu masih kerja, masih ini cuma kebutuhan primernya nggak terpenuhi, yang primer saja. Tapi ini beda pendapat. Yang penting itu kita melihat kalau dalam syariat ini mana yang fakir miskin itu mana yang didahulukan gitu aja. Kalau kaidahnya tetap yang lebih mendesak itu yang didahulukan. Nanti sama zakat nih kaitannya. Kalau ada yang lebih butuh, ada dua, ya jelas dahulukan. Misalnya ada kisah, ya ini dahulukan. Kisah yang terkenal, kaidah BPS. Oh, waduh. Kaidah BPS ya. Sudah. Kaidah BPS itu kan 20 ribu ya. 20 ribu bisa belanja 20 ribu sehari itu sudah nggak miskin. Ini padahal kalau mau tahu data yang di penjara itu makannya mereka sehari 25 ribu loh anggarannya. Itu berarti kaya sekali itu orang-orang yang di penjara itu. Iya, iya. Sehari 25 ribu anggaran makannya di penjara. Itu kaya sekali berarti ya. Di penjara tuh orang-orang kaya tuh contohnya yang di penjara berarti. Orang yang udah nggak miskin. Waduh, kok tahu datanya, ya. Baik. Apa dulu saya pernah mampir kok, ngobrol pernah mampir ke lapas juga pernah, masuk ke lapas, masuk doang, survei. Baik, kita lanjut saja. Yang pasti yang kita dahulukan dalam syariat itu yang lebih mendesak. Nah, ini dia. Ini masuk ke tema yang biasanya jarang, saya belum nemu ya. Kalau bahas yatim, miskin, kerabat, Ibnu Sabil, bahas-bahas kayak gini itu jarang nempel sama sholat. Ini langsung pembahasannya masuk fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ini penjelasan Ibnu Katsir panjang sekali. Karena ini langsung celaka tuh berat. Celaka itu kan berat. Kalau dari Ibnu Katsir nyumplik pendapatnya Ibnu Abbas, itu yang mereka sholat terang-terangan itu ikut, tapi pas sembunyi-sembunyi mereka nggak sholat. Sholatnya bolong-bolong. Ini di masyarakat masih banyak. Orang Islam masih banyak. Ini yang agak lunak ya, yang agak lunak. Ini celaka sekali. Ya moga-moga Allah lindungi kita dari ini, Allah lindungi kita dari ini. Di masyarakat masih banyak kayak gini, masih banyak sekali. Mungkin kalau bisa kita ingatkan saudara-saudara kita. Kemudian kalau pendapat yang lebih kuat, ini dari Atta Ibnu Dinar. Ini bahwa lalai sholatnya itu yaitu yang menangguhkan waktunya, mengakhirkan waktunya sampai di akhir sekali, sehingga sholatnya jadi tidak khusyuk dan tidak ada perenungan makna sama sekali. Ini agak berat nih, tidak merenungi makna sama sekali dan tidak khusyuk.
Ini ngambilnya dari kitab Sahihain berdasarkan hadis yang ini Rasulullah bersabda, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Yaitu sholatnya dia duduk menunggu matahari, dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yaitu hampir mau tenggelam, maka bangkitlah ia untuk sholat dan mematuk sebanyak 4 kali tanpa menyebut Allah di dalamnya, melainkan hanya sedikit. Ini sholat yang dimaksudkan ini sholat asar ya, karena matahari mau tenggelam. Kalau di Quran ada di surat hafidhu ala sholati, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat itu dan sholat wusta, yang sangat ditekankan di sana sholat wusta. Ada beda pendapat nih sholat wusta. Sholat wusta itu sholat subuh, ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang sholat zuhur, ada yang bilang sholat asar. Kenapa wusta itu artinya tengah ya? Wusta artinya tengah. Kenapa sholat subuh ya? Karena itu tengah di antara malam dan siang. Ada yang sebut zuhur itu, bahkan ada yang maghrib. Tapi yang paling banyak, kenapa ini di Ibnu Katsir juga ada di surat Al-Baqarah nggak salah ini. Tadi saya sempat baca sebentar di tafsiran Ibnu Katsir. Ayat ini Ibnu Katsir milih pendapatnya yang sholat asar, dan ini kebanyakan ulama milihnya sholat asar. Soalnya ada hadis Rasul, ada penguat-penguat hadis Rasul juga. Ketika perang Rasul katakan kita sampai ketinggalan sholat wusta, itu sholat asar waktu itu di riwayat. Jadi menguatkan wusta ini asar. Dan yang jadi contoh sholatnya orang munafik itu sholat asarnya, karena dia menunggu sampai akhir. Mungkin kalau zuhur itu masih terlihat orang, karena umumnya zuhur kan masih dalam pekerjaan, masih dalam kantor, kebangetan banget lah nggak sholat. Sholatnya mundur udah terlalu kebangetan. Ini masih di kantor loh, masih banyak orang. Nah kalau asar itu udah mulai dia lepas dari orang-orang ini beneran karena Allah, bukan dia pulang ke rumah. Apakah dia melaksanakan dengan baik? Waktu pulang ya asar. Ya kalau yang pekerjaannya sampai 12 asar ada sih, ada banyak. Tapi biasanya nggak semua tempat karyawannya, orang-orang di tempat pekerjaan itu sholat asar bareng-bareng. Nggak semuanya kayak gitu. Tapi kalau yang udah terkondisi dari tempat kerja, bersyukur. Tempat kerjanya nikmat sekali. Kalau yang enggak, itu ada kecenderungan itu bahaya. Pulang ke rumah itu kan nanti tahu-tahu udah di antara dua tanduk setan. Semoga Allah lindungi kita dari sholat-sholat yang ini. Dan ini Rasul, ini sakit sekali, Rasul bilang itu, ia bangkit, cuma duduk doang, terus bangkit karena waktu udah mepet, bangkit, mematuk 4 kali itu berarti nggak ada yang masuk sama sekali kata-katanya ya. Kalau kita mau tadabbur, sholat tuh nggak bakal berat. Ya ini teguran buat saya pribadi nih. Kalau sholat kok bisa nggak khusyuk, itu nggak ada tadabburnya berarti. Harusnya kalau setiap ngomong tuh dia tadabbur sambil sholat itu khusyuk, nikmat sekali. Lanjut, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang pada sholatnya lalai. Oh ini yang tadi masih 4 dan 5 itu satu penjelasan. Lalai itu maknanya ada 2 tadi ya. Satu itu beneran sampai nggak sholat. Alhamdulillahnya pakai an. Kalau pakai fi bahaya. Kalau pakai fi itu jelas nggak khusyuk aja langsung kena celaka. Kalau pakai fi itu kan artinya di. Kalau an itu sebenarnya kayak dari. Tapi karena ini an salatihim sahun, lalainya tuh an, itunya jadinya maknanya tidak di dalam sholatnya, jadi di waktu sholatnya yang lalai. Apakah dia sering di akhir atau bahkan bablas, sholat di luar waktu atau nggak sholat sekalian. Kalau ya sebaik-baik amal kan ada macam-macam. Yang pertama sholat di awal waktu, jihad di jalan Allah, hadisnya kan ada itu. Ini termasuk amal-amal utama ya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat raun, itu dari kata ro'a. Ro'a itu artinya aro'a. Apakah kau melihat? Ro'a itu lihat. Riya. Riya itu kata dasarnya lihat, mau dilihat orang. Ini bahaya sekali ini tentang riya. Dosa riya itu agak bahaya ya.
bukan karena Allah itu agak bahaya. Ini diriwayatkan dari ini Ibnu Abbas. Nabi bersabda, sesungguhnya di neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri berlindung dari lembah itu kepada Allah, dari keganasan lembah itu setiap hari 400 kali. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang riak, pamer dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hafal kitabullah, suka bersedekah tapi bukan karena zat Allah, dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar untuk berjihad tapi bukan karena Allah. Ini riya, ini anaknya syirik. Jadi titik besarnya riya itu syirik. Syirik itu udah menghapus semua amal kita dari lahir sampai ini, dihapus semua kalau sampai syirik. Kalau riya, amal kita yang itu saja tapi dihapus semua, yang itu saja. Kalau syirik dari yang nggak ada kaitannya, dari semua itu hapus semua. Kalau riya, ibadah kita tuh dihapus. Tadi yang disebut haji, ada jihad, ada hafal Quran loh, sedekah juga. Ini masuk ke lembah yang neraka jahanam aja berlindung, neraka jahanam sendiri berlindung dari lembah itu. Atau ini dari Abdullah bin Amr, ini pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan memamerkannya di hadapan makhluknya dan menjadikannya terhina dan direndahkan. Ini berarti kejadian di akhir ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fis sudur. Kalau ingat surat Al-Adiyat, ketika dikeluarkan semua wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Afan, bukan fis sudur, fil kubur. Wa hussila ma fis sudur. Itu nanti dia apa yang ada di dalam sudur, dalam dada itu dikeluarkan semua. Yang masuk dalam dada ini apa? Keikhlasan. Itu nanti diperlihatkan semua. Ini saya nih, ini kan kayaknya lagi memberikan ngajar apa ya, kalau di sekolah itu kan saya ngasih tahu anak-anak kita gini-gini, tapi kan hatinya gimana, bisa jadi yang berbicara itu nggak ada yang nyangka, nih minta perlindungan kepada Allah. Ini semoga Allah lindungi kita semua ya, nggak ada yang nyangka nih, semoga kita bersih. Ini kita kumpul nih niatnya bukan untuk yang lain, ini kita niat memperkuat iman kita ya. Ini berniat diluruskan niatnya. Amal yang kecil bisa jadi besar karena ini, yang besar bisa jadi kecil karena ini. Kemudian masih banyak penjelasannya Ibnu Katsir. Masya Allah, beliau ini nggak tahu zaman sekarang bisa kayak orang-orang zaman harusnya bisa kayak zaman dahulu. Kalau kita kegemilangan Islam ini naik lagi, ini bisa kayak ulama-ulama zaman dulu ya, dijelaskan ini dari ini. Kalau saya cuma nyebut matannya saja, intinya saja. Ini yang tidak termasuk riya. Dari ini. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah yang tanya. Ada orang yang menyembunyikan amalnya, tapi kemudian ada orang yang tanya, kemudian dia cerita dan dia merasa bangga. Maksudnya amal yang dia sembunyikan itu sebenarnya dia sudah sembunyi, tapi kan ada orang yang bertanya, akhirnya dia menceritakan dan dia merasa senang dengan itu, bangga dengan itu. Tanyalah ini kepada Rasul, tanya bagaimana itu orang, apakah itu termasuk riya? Karena tadi kan dia sembunyi, tapi kemudian dia ceritakan dan dia bangga. Enggak, itu enggak riya. Jadi Rasulullah berkata, dicatat bagimu 2 pahala, pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Jadi enggak segampang itu bilang orang riya ya. Enggak segampang itu bilang orang riya. Jadi kayaknya masih enggak apa-apa kalau amal sembunyi kita, ya yang lebih baik ya tetap sembunyi, itu yang lebih baik. Cuma kadang karena ada pelajaran atau karena ada fitnah, ini kalau kita punya amal sembunyi tapi ternyata menimbulkan fitnah, ya terpaksa harus dibuka. Apalagi misalnya pemimpin kok nggak pernah keluar, kayak kisah gubernur di zaman Umar itu kan ternyata amal sembunyinya dia keluarkan. Ternyata dia memang satu hari itu ngurusin rakyatnya, ngurusin orang-orang, tapi satu hari lagi dia ibadah kepada Allah. Ya itu kan terpaksa keluar karena jadi omongan orang-orang kan. Ya kayak gini nggak masalah. Yang sembunyi itu keluar, apalagi ada kebutuhan untuk ada manfaat kalau dia keluarkan. Cuma kalau bisa sembunyi terus yang lebih baik.
Ini bukan riya. Kemudian ada juga, oh ini, ini Ibnu Katsir menjelaskan. Jadi kok menjelaskan yang tadi ya tentang lalai dari sholat. Ini kembali lagi. Oh masih lalai dari sholat. Lalai dari sholat itu jadi Rasulullah memperjelas lagi. Allahu Akbar itu lebih baik dari kalian daripada sekiranya tiap-tiap orang dari kalian diberi hal yang semisal dengan dunia dan seisinya. Jadi Allahu Akbarnya aja, takbirnya itu lebih baik dari itu semua. Dia adalah orang yang jika sholat tidak dapat diharapkan kebaikan dari sholatnya. Dan jika meninggalkannya, dia tidak takut kepada Tuhannya. Jadi ini kalau kita ini berarti ada tanda baik kalau kita masa akhir sholatnya tuh kita ada rasa takut, itu baik sekali, berarti itu baik sekali dari Allah, berarti kita masih belum kena ancamannya. Tapi kalau udah malah kok rasa takutnya nggak ada, apalagi sampai kelewat, kalau yang pendapatnya siapa tadi, Ibnu Mas'ud atau siapa tadi saya lupa, kalau sampai dianggap lalai ini sampai kelewat waktu, bahkan rasa takut kok nggak ada, itu sudah nih tanda bahayanya itu. Jadi kalau di badan itu tanda bahaya udah nggak keluar tuh bahaya sekali. Misalnya di gunung kok harusnya dingin, dia nggak ngerasa kedinginan, dah mau mati itu. Dah mau mati. Kalau di gunung kok dia pas lagi dingin kayak gitu dia buka baju, nggak, bahkan udah nggak ngerasa kedinginan dia buka bajunya, itu berarti hipotermianya udah parah banget. Dan malah kalau nggak ada tanda itu udah mau mati. bukan teman kita itu, insya Allah bukan udah mau mati ya. Allah beri Allah beri kekuatan fisik kalau teman kita yang sering buka baju di tempat dingin. Lanjut. Kemudian ini penjelasan ayat terakhir. Wayam, sebelum kayak terakhir, setiap surat kan ada kaitannya. Saya tuh bingung kalau dari Quraisy ke surat Al-Maun tuh kaitannya di mana. Tapi ya belum nemu. Mungkin kalau dari teman-teman yang nemu. Tapi kalau Quraisy ke surat Al-Kautsar, kita udah bahas Al-Kautsar ya, berarti besok skip nih. Itu kaitannya di ayat ini tadi, fawailul lil musallin, tentang sholat. Sholat itu kan di di awal-awal itu cuma kesebut dua, di surat-surat itu cuma kesebut dua, dan itu berturut-turut ada di Al-Maun dan Al-Kautsar. Fasolli, kalau di sini fawailul lil musalli. Jadi kaitan antara Al-Maun dan Al-Kautsar ini ada benang tentang sholat. Ini dua poin penting ini masuk ke dua surat yang sependek ini aja masuk, tuh berarti ada kaitan ini. Kalau di Al-Kautsar kan sholatnya dikaitkan dengan ibadah besar-besar. Ini tema rukun Islam kemarin ya, kita pernah bahas tentang haji lah, zakat, wanhar. Tentang sholat, zakat itu kan kaitan sama ini. Tidak. Gitu. Berarti Al-Ma'un, gini. Jadi ini kepikiran saya. Jadi Al-Ma'un ini tadi kan pendapatnya macam-macam. Al-Ma'un itu kalau dari pendapatnya Ali, ini diriwayat dari Mujahid. Mujahid itu nama yang sering disebut kalau di tafsir Mukatsir. Ali itu maksud, kalau ditanya Al-Ma'un itu apa, itu zakat. Tapi memang yang paling banyak, paling tepat itu adalah bukan zakat. Al-Ma'un itu wa yamna'un al-ma'un. Yamna' itu mana itu melarang al-ma'un, mencegah al-ma'un, mencegah zakat kalau Ali kan gitu. Tapi yang pendapat yang paling umum ini yang banyak sekali habis itu membahas, tapi itu barang-barang berguna. Nanti diperkuat, paling kuatnya berkali ada Ibnu Abu Najih dari Mujahid juga, Ibnu Abbas mengatakan. Terus ada dari Abu Sulaim, dari Al-Aufi. Ini barang berguna. Ini diperkuatkan oleh hadis Rasul masa terakhir itu, al-hajaru wal hadidi wa ashbahu dzalik. Perabotan yang terbuat dari batu, besi, dan lain sebagainya. Ini ada yang tanya Rasul tentang Al-Maun. Ini
Ini dari Amir Ibnu Rabi'ah, Ibnu Qais An-Numairi, dari Ali Ibnu Fulan An-Numairi. Ia telah mendengar Rasulullah bersabda, Muslim al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim, idza laqiyahu hayyahu bisalam. Apabila mengucapkan salam, maka yang disalami harus menjawabnya dengan salam. Wa yaruddu alaihi ma huwa khair, atau yang lebih baik darinya. La yamna'ul ma'un, dan ia tidak mencegah al-ma'un. Nah ini. Terus Rasul al-ma'un itu apa? Ini dijelasin sama Rasul, barang yang berguna dari batu atau besi. Jadi perabotan. Kalau dari sahabat-sahabat, pendapat sahabat-sahabat itu mereka banyak menyuplik itu kapak, panci, timba, apa tadi? Ya kayak semacam itu. Ya kalau kita sekarang apa ya? Cas HP mungkin ya. Cas HP dan sebagainya. Tapi ini yang menarik, Ikrimah itu mengatakan puncak al-ma'un itu zakatul mal. Jadi ternyata orang kalau barang-barang kayak gini aja nggak mau dipinjemi, ini kan barangnya dia nggak rugi, dipinjemi balik lagi. Berarti apalagi zakat nggak mau bayar dia. Padahal itu rukun Islam. Nah ini, jadi ini sholat tuh dikaitkan dengan sesuatu yang besar-besar. Ternyata al-ma'un itu bisa berdampak sampai ke zakat kalau kita nggak nggak biasa minjami barang, minjami apalah pulpen atau minjami kalkulator pas lagi ujian. Nah, itu contohnya ya. Baik, mungkin itu saja. Eh, kalau pinjam piring sering nggak kembali. Iya, 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 iya. Wayam naul barang-barang ya. Ini nggak minjemin duit berarti ya. Kalau ini kalau benda tuh masih bisa kembali, masih masih kemungkinannya kembali. Tapi kalau uang itu agak lebih berat kayaknya, lebih berat. Begitu. Ya, itu saja dari saya. Semoga Allah mudahkan kita untuk ini. Tadi tegurannya banyak sekali ya masalah sholat. Kenapa? Ini kenapa? Ini saya masih belum nemu. Saya mikir masih belum nemu. Kenapa 4 hal ini? Masalah sholat, minjem-minjemi barang yang, kalau dari belakang ya, minjemi barang yang berguna, yang gampang-gampang itu, mungkin bisa kebawa ke zakat. Nanti dia jadi, apalagi mau bayar zakat, jadi nggak mau. Sholatnya, gimana mau khusyuk, orang dia lalai, lama-lama hilang juga sholatnya. Terus, apa tadi, mencegah memberi makan orang miskin. Yang kedua, menghargai anak-anak yatim. Itu kenapa sampai setinggi ini apa kaitannya dengan mendustai hari akhir? Monggo. Mungkin kalau ada tadabbur dari teman-teman, ya kalau bisa ada supaya ini nggak saya terus. Itu saja saya cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aden atas sharing-sharingnya. Baik, dari teman-teman mungkin ada yang mau sharing tadabur boleh, atau dilanjutkan dengan pertanyaan juga boleh dari teman-teman, monggo. Bisa dalam chat atau mau langsung bicara juga dipersilakan. Ada? Aan? Seperti, oh, tidak jadi. Adakah? Atau saya ngawali dulu nih? Boleh, Ustadz? Atau tak kasih soal? Iya, iya, iya. Bebas. Aku deh tadi Paling dari... Oh iya, berarti. Monggo, monggo, Adi Yahya. oh iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, aku mau nanya tadi tentang ini adik, apa? Tentang ayat yang bilang kalau apa tadi? Menelantarkan anak yatim ya. Jadi tadi kan yang termasuk di dalam menelantarkan itu kan menghardik, kemudian mengambil haknya ya. Nah, ini berarti ayat ini bicara tentang orang-orang yang mengurus anak yatim ya. Nah, pertanyaanku itu kalau misalnya orang-orang yang
tidak mengurus anak yatim, apakah dia termasuk ke dalam orang-orang yang menelantarkan anak yatim atau gimana, Dek? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau misalnya di tempat di tempat saya misalnya ada anak yatim sama orang miskin. Nah, itu kalau misalnya kita niat bersedekah lebih utama kemana? Ke anak yatim kah atau ke orang miskin? Itu aja dulu, Dek. Oke, terima kasih sebelumnya, Dek. Masya Allah. Ini langsung masuk ya, Mas MC. Bu, langsung. Ada 2 Siap, pertanyaan tadi. Mas Mustafa. Monggo. Nah, ini sebenarnya ada praktisinya langsung yang praktek ini, Masya Allah. Ada Mas Fauzi. Ya kalau ini kan kalau yang nggak ngurusi berarti dianggap menghardik, itu keras banget dong. Yang nggak ngurusi langsung menghardik, itu kita langsung kena ancaman semua nih, berat sekali. Cuma memang penguat untuk mengurus anak yatim tuh amalnya tinggi. Yang Nabi katakan aja seperti ini di surga itu pakai isyarat jarinya dekatkan, saking tingginya amal ini kan ya, mengurus anak yatim. Jadi nggak bisa dong, nggak bisa langsung kayak gitu. Cuma kalau di sekitar kita kok ada, nah itu kalau kita mengurusi kita dapat amal yang tinggi. Ini teman-teman yang ngurusi anak yatim, Masya Allah nih, semoga ini doakan kami lah habis. Jadi doa yang salah satu doa paling mantap itu setelah melakukan amal yang mulia, amal yang agung. Itu kayak Nabi Ibrahim dan Ismail pas bangun Ka'bah, habis bangun Ka'bah doa. Itu waktu-waktu bagus buat doa. Jadi yang ke anak yatim nih saya nitip doa Mas Fauzi ya. Ini amalan besar. Kalau urutan itu kan kalau di Quran bahkan ada yang lebih dahulu dari anak yatim loh. Walidzil kurba yang pertama tuh. Wal yatama wal masakin. Kurba itu sering disebut lebih dahulu dari yatim. Lebih dahulu lagi orang tua sebenarnya. Wabil walidayhi ihsana wa dzil qurba ini lebih dahulu lagi orang tua. Ranking 1 ini. Setelah Rasul ya. Ranking 1 setelah Rasul itu orang tua, kerabat. Jadi kalau ada kerabat yang miskin itu lebih utama daripada yatim yang jauh. Tapi kalau sama-sama ada kerabat yatim, ada yatim yang jauh ya kita pilih yang kerabat itu posisinya lebih utama. Ada kerabat kita yang ayahnya ada nggak ada, itu kita bantu lebih utama. Tapi kalau kerabat aja aman, nah berarti lingkungan. Ya kayak gitu urutannya. Lingkungan, yatim dulu. Dan Kerabat yatim, kerabat ini termasuknya apa aja? Maksudnya siapa saja kerabat itu? iya ya. Apa ya? Itu batasnya mau sampai Nabi Adam atau kakek ya? Iya, iya. Bukan, maksudnya kerabat itu Bukan apakah gitu. sepupu atau ponakan atau siapa begitu? Yang termasuk kerabat itu yang mana maksudnya? Iya ya, baru kepikiran nih. Ayat kerabat tuh batasnya sampai mana ya? Kalau kita baca masalah kerabat, mungkin yang mahram. Ini mungkin ya. Kalau sampai Nabi Adam semua kerabat, jadi nggak ada klasifikasinya, nggak ada dong. Ini kayaknya kakek, kerabat yang sampai utama sekali kakek atau ya mungkin sampai kakek lah. Itu kan masih mahram, sepupu. Kalau dari mahram kan berarti penting banget tuh mahram. Keluarga ring satu jelas ya. Ring satu. Iya. Saudara bapak ibu itu nggak mungkin yatim. Saudara bapak ibu itu kan udah gede-gede. Ya mungkin masih sepupu. Tapi kalau udah lebih dari itu, cicit atau apa itu mungkin nggak masuk ke yang diawalin banget. Itu dianggap sama kayak tetangga lah. Tapi kalau yang dalam satu kakek mungkin. Oh. Kalau udah lebih dari itu dianggap sama kayak tetangga kedudukannya. Tapi ada kasus khusus. Misal kayak gini ya, secara praktek kita bantu tapi ternyata dia nggak begitu bermanfaat. Maksudnya kita berikan barang nggak dijaga, kita berikan ini, itu kasus lain. Itu berarti kasus lain dong. Kita berikan apa rusak. Kita beri ini bukannya dipakai bermanfaat, kita beli sepeda apa dan sebagainya, bukannya bermanfaat malah rusak. Padahal ada orang miskin yang dia bisa menjaga barang, bisa memanfaatkan dengan baik, bermanfaat sekali dengan dia, sedangkan yang di saudara itu malah agak nyia-nyiain. Jadi nggak beneran sih sungguh-sungguh. Nah, ini kasus lain dong. Nggak bisa disamakan. Dipakai judol. Nggak gitu juga. Iya. Gitu juga. Bisa diukur lah. Tapi defaultnya gitu. Kerabat, Default ya deh. yatim, miskin. Defaultnya gitu. Oh, iya. Oke, terima kasih banyak Ustaz Ade. Siap.
Saya kembalikan, Mas Mustafa. Sip. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, kalau yang berotot mah itu dipakai buat Whey Pro ya. Tadi menarik tuh kayaknya chat dari Fauzi. Praktik di lapangan anak yatim banyak sekali bantuan, bahkan menumpuk. Tapi anak terlantar, misal orang tuanya ada tapi pergi nggak jelas, malah sering nggak dapat santunan. Sedangkan amanah dari donatur itu harus yatim. Nah itu kalau kasusnya begitu kira-kira bagaimana ya Pak Ustadz nih? Baik. Ini kayak tadi ya, itu nggak saklek banget sebenarnya kalau donaturnya, masalahnya nggak kena donaturnya ya, tahu-tahu udah dapat uangnya ya. Tapi kan ada istilah tadi, yatim sebelum waktunya. Ya itu, ada bapaknya, bahkan bapaknya nggak usah ninggal pergi. Bapaknya nggak pernah ngajak dialog, nggak pernah mengarahkan kepada Allah, nggak pernah datangnya cuma pas kondisi pulang kerja capek tidur, pulang kerja capek tidur. Itu anaknya nggak diajak apa-apa, itu yatim itu namanya. Yatim, udah dianggap nggak ada bapaknya. Itu tapi kalau secara istilah tuh melanggar sih. Nggak tahu nih saya. Ini mungkin bisa tanya ke, mungkin setiap lembaga kan ada ininya ya, ada ahli syar'inya. Ada ahli syar'inya, bisa ditanya ke sana, boleh tidak, atau diumumkan. Nanti kan bisa diumumkan, ini ada yang berlebih kita berikan ke anak-anak terlantar. Yang mungkin secara hukum itu masih bukan kayak anak yatim, tapi bapaknya itu udah ninggalin, udah enggak ini. Tapi yang penting menunjukkan saja. Yang penting ditunjukkan. Donatur kayaknya juga enggak sedih juga kok, enggak sedih kayak ngerasa salah nih, enggak gitu. Yang penting kan ada reportnya. Ya miskin, yatim lebih dahulu dari miskin, tapi kadang bisa dikasih ke miskin dulu juga bisa kalau kondisi tertentu nggak sesuai default. Kayak ini ya, kelas menengah ya. Kalau miskin sekalian malah banyak fasilitas buat kredit atau buat bantuan sosial dan lain-lain gitu kalau di negara ininya. Tapi kelas menengah itu malah kayak kurang bantuan, kurang terjamah gitu, malah jadi paling susah kan padahal paling banyak itu jumlah. Oke, ada lagi pertanyaannya atau tadabur dari teman-teman. Sorry, ada chat ya. Anak terlantar dipelihara negara tuh loh. Oh iya, Ya karena dipelihara negara. Jadi tuh, parah. pelihara dikembang-biakan sampai jadi banyak. Dipanen dalam bentuk suara. Oh. Aduh, ya Bismillah lah, moga-moga tambah baik negeri ini ya. Amin, amin. Dari Dih, ada bakul Al-Maun, bakul barang-barang berguna nih. Oh ya, apalagi pas bulan Muharram, sering banget santunan, bahkan dapat jutaan rupiah satu anak. Tapi yang anak terlantar ini sering nggak diajak santunan karena Muharram sama dengan Idul Ayatem. Oh iya ini izin masuk nih. Hmm. Jadi bukan berarti kayak gini. Kalau kita uang itu langsung kita tahan dulu, kita menahan hak mereka, enggak gitu. Justru yang kita mencelakakan mereka itu kita berikan harta benda sebelum mereka mampu. Itu hilang itu uang. Itu hilang, nggak bermanfaat dan bahkan bisa merusak ke mereka. Jadi bukan berarti kita langsung gampang kesimpulan ini anak ada 1 juta nih buat mereka. Harusnya kita tabungkan ini atas nama rekeningnya ini. Nanti kalau mereka sudah kita anggap mereka sudah mampu, jadi kalau bermuamalah itu kan ada tahapannya, sudah tamyiz, sudah bisa memegang amanah, sudah mampu berhitung, nggak ditipu, sudah mampu ngukur diri mana yang penting mana yang enggak. Nah, itu baru harta itu boleh diberikan kepada mereka. Ini nggak mendidik, ini justru kita mencelakakan anak-anak yatim. Kalau dia dapat uang besar langsung kita kasih itu, wah itu bahaya. Amannya tetap dibuatkan rekening, nanti sewaktu mereka ini loh, apalagi diinvestasikan. Waduh, iya investasinya jangan ngawur, tapi dibelikan emas misalnya udah banyak kan, dibelikan emas atau gimana. Jadi nggak saklek kayak gitu, nanti tiba-tiba langsung
wah daripada saya menahan harta, enggak gitu, itu mencelakai. Kan yang nggak boleh itu ngambil, bukan mendidik. Kalau mendidik harus. Jangan langsung dikasih. Ngukur. Baik. Wah, Masya Allah. Ini ada inspirasi. Kayak yang rumahnya dibangun Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu jadi anak kecilnya itu dapat ketika mereka udah dewasa. Allah bukakan harta ayah bundanya. Allah langsung yang didik berarti ya. Ya kayak Nabi Muhammad lah. Itu megang harta besar pas sudah besar dulu. Pas sudah ketemu Khadijah lagi. Pas dari kecil dia hidup numpang sama siapa, nggak megang harta. Itu kalau gaya didiknya Allah kayak gitu. Gaya didik Allah kalau didik langsung hambanya gitu. Baik. Ada yang ingin tanyakan atau saya kasih soal? Ada lagi yang mau bertanya? Bakul Al-Ma'un belum bertanya nih, Bakul Al-Ma'un. Atau saya mau satu tadabur, tapi nanti di ujung pertanyaan. Nggak apa-apa ya Ustaz? Jadi kayak ini, kalau tadi saya bolak-balik baca surat Al-Ma'un jadinya, itu kayak seakan-akan ini, ayat kedua, ketiga tuh membahas tentang orang-orang yang nggak baik dengan sesama ya. Kayak menghardik anak yatim, terus nggak memberi makan orang miskin gitu. Nah, tiba-tiba di ayat keempat dan kelima, itu kayak yang tidak baiknya sama Allah gitu, karena ngomongin sholat. Nah, jadi saya kayak, nggak tahu ya, ngelihat society sekarang kan ada aja orang-orang yang sama orang itu, sama ibadahnya dia rajin, tapi dia sama orang tuh ketas-ketus gitu. Ketas-ketus, nggak ramah, malah nyalah-nyalahin, atau misalnya beda beda kajian nanti gampang nyalahin, misalnya kayak gitu ya. Terus ada juga orang yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah gitu. Eh, tapi yang penting baik sama orang, misalnya kayak gitu. Yang penting baik sama sesama, yang penting bermanfaat. Ya. Nah, di surat Al-Maun ini, saya kayak, oh ya berarti harus dua-duanya ya, gitu. Kayak jangan sampai jadi nggak imbang gitu. Berarti emang harus ke sesama kita baik, ya sama Allah juga harus baik gitu, harus melakukan apa yang diperintahkan begitu. Itu sih renungannya. Jadi harus jadi pribadi yang paripurna gitu. Yang ya istilahnya habluminallah, habluminanasnya tuh sejalan, sama-sama baik. Ya tentunya kita baik sama orang juga karena perintah Allah ya. Jadi malah kayak di sini Allah baik gitu, kayak malah kayak ngingetin ke orang dulu gitu. Padahal kan harusnya kita ke orang ya kayak seakan-akan Allah tuh saking maha kuasanya tuh ini loh yang negur nih lu kayak jangan lupa baik sama orang dulu. Nah, terus tapi jangan lupa juga yang masalah ibadah dan lain-lain. Saking baiknya. Mungkin itu tadaburnya. Nah, pertanyaannya, itu kan kayak tadi ya, ayat kedua, ketiga itu kayak tentang sama orang. Sedangkan ayat keempat, kelima, keenam itu kan tentang kita dengan Allah gitu. Sholat, terus yang lalai, lalu riya gitu. Nah, tiba-tiba di ayat ketujuh itu ke orang lagi. Kayak enggan untuk memberikan al-ma'un tadi ya. Menahan al-ma'un. Jadi kayak flow-nya ke orang, terus ke Allah, terus ke orang lagi. Nah itu kira-kira ada apa ya? Ada pembahasan khusus nggak sih? Dan kenapa nggak? Ya udah dirapin aja ke orang dulu, terus baru ke Allah gitu. Ini kayak orang ke sesama manusia, lalu ke Allah, tiba-tiba di ending ke sesama manusia lagi. Gitu sih paling. Mantap, mantap, Masya Allah, Masya Allah. Ini baru kepikiran ya. Iya kalau dilihat tadi orang, Allah orang. Ini malah porsinya 3:1 ya, malah porsinya ya. Walaupun, oh, Enggak 3:3, Den. Tapi kayak 2 ayat orang, 3 ayat Allah, 1 ayat orang. Jadi imbang sebenarnya. Tapi kenapa dipisah? kok 3:3? Kan 3 yang belum, yang kaitan sama manusia 3, sholat 1 kan. Bukan. Maksudnya ayat kedua, ketiga itu kan sesama manusia. Terus 4, 5, 6 kan ke Allah tuh yang sholat, lalai Oh, sholat sama ria. Nanti ditutup ke orang lagi. ngitungnya jumlah ayatnya. Kalau topiknya Oh iya, tadi, kita topiknya. jumlah Ini ayatnya jumlah maksudnya. ayatnya, topiknya. Iya. Itu
Oh, jadi kayak gini, kalau ke manusia itu kayaknya tapi dalam satu ayat, gitu ya? Iya, iya, iya. Satu ayat, satu bahasan gitu ya. Kalau sebenarnya poinnya sama, 3/3 sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Sebenarnya sama, 3/3, cuma khusus ke Allah itu satu topik ini dibahas dalam. Berarti Betul. ini dahsyat berarti, ini memang waduh. Berarti ke orang itu tetap turunan dari 3 ini semua. Jadi kalau orang itu sholatnya baik itu kan, harusnya kan yang sholat baik itu apa? Ciri khasnya ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sholat itu harusnya bisa membawa kita pada ma'ruf, yaitu urusan baik orang. Ma'ruf itu yang minjemin barang itu ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi syarat kalau pengen tahu kita derajat sholatnya baik, kalau kita udah ngerasa khusyuk, kita ngerasa sholat kok bisa menikmati apa, tapi kita kok nggak berbuat baik sama orang, berarti sholatnya belum baik tuh. Kan harusnya hidup tuh. Amal ma'ruf nahi mungkarnya hidup harusnya. Tanda sholatnya baik. Kayak gitu. Ini baru kepikiran nih, baru kepikiran. Mantap sekali. 3 ayat ya. Sama ternyata. Hmm, hmm, hmm. Tak kira cuma satu topik tapi ternyata 3 ayat ya sholat. Iya benar. Iya. Benar. Masya Allah. Ini imbang sekali. Mungkin sedahsyat Iya, itu sholat ya. Sampai betul. 3 ayat loh. Sama Allah tuh sampai 3 ayat. Berarti kalau hubungan ke Allah tuh jangan yang receh-receh. Kalau manusia 1 ayat aja, tapi sama Allah tuh sampai dalam. Sampai dalam banget. Iya, ya. Sesama manusia 3 ayat, 3 topik. Kalau ke Allah 1 topik, 3 ayat. Iya, Masya Allah. Waduh, harus dalam. Masya Allah. Tapi Ini bagus sekali diimbangin ya. tadabbur. Masya Allah, gak kepikiran ya, Masya Allah. Alhamdulillah nih, alhamdulillah. Hmm, hmm. Iya. Sip. Mungkin ada yang lain, tadabbur yang lain buat bahan diskusi. Jangan sampai dikasih soal nih soalnya. Ini ancaman kalau ngajar gitu ya. Gak ada yang tanya nih, gak ada yang tanya. Kasih soal. Aan biasa ada pertanyaan-pertanyaan kritis Aan nih. Tadi ngomongin investasi ini loh. Baru-baru ini kan agak rame ada orang yang bilang kalau nge-gym itu bodoh ya. Bodoh atau apa bahasanya? Terus keingetannya jadi Aan sama Dea ya. Hubungan yang dalam itu paling dekat ke Allah ya berarti Ustadz. Oh, Gitu. kritis dari mana? Dari Jepang. Ya, Tuh itu. yang terdalam tuh Allah harusnya. Iya, renungan Bukan. lumayan bagus juga tuh. Dari Bakul Al-Ma'un tuh. Yang terdalam tuh kan bukan orang jalan di pinggir jalan mikirin pasangan, bukan. Bahkan kita sama pasangan tuh lebih dalamnya ke Allah. Ini kita sama-sama menuju yang terdalam Peter Pan. Salah itu. Iya. Hati yang terdalam apa ya itu? Oh, Peter Pan ya. Kalau ke manusia nanti malah banyak kecewanya tuh. Bakul Al-Ma'un ini yang sholat, yang lagi sholat tadi ya, ya yang tadi sudah selesai sholat. Bantu orang saya. Habis sholat bantu orang dia. Terus Al-Ma'un. Mindring apa ini mindring? Bakul Al-Ma'un sama dengan mindring. Atau ini coba tak kasih soal ya. Ini Boleh. coba. Ini tentang dialog ayah dan anak. Karena bahas masalah yatim tadi, dialog ayah anak. Kira-kira ini dialog siapa dengan siapa? Kalau judul kita bahas dialognya nih, temanya anakku bukan anakku. Iya. Anakku bukan anakku. Ini pas dialog apa nih? Waduh, udah ketahuan apa nih? Aduh, langsung ketahuan. Iya. Langsung pulang duluan, boleh pulang duluan. Iya. Hah, berpulang duluan? Iya, meninggalkan komandan upacara meninggal di lapangan upacara. Ada yang kayak gitu. Bukan meninggalkan ya. Iya. Kalau Ini orang kenalan biasa Nabi. gitu. Biasa dipanggil apa? Dipanggil apa aja asal jangan dipanggil Allah. Iya. Nabi Nuh, benar. Nabi Nuh, benar. Jadi pas
Itu dialog sama Allah itu. Dialog sama anaknya, ya anakku ini yang lagi di pohon, mau naik ini dan sebagainya. Dia dialog sama Allah, anakku kayak gini, dia bukan anakmu. Ini dialog, tema dialog. Kalau kita mensekutukan Allah itu udah nggak dianggap putus. Itu memang anak syari, tapi enggak. Ya kayak tadi, ya tim sebelum waktunya itu kalau kita nggak ngajak sama Allah, nggak ngajak diskusi dan sebagainya, itu ya kayak kita nggak ada, kayak hilang kita tuh. Anak udah nggak punya bapak. Ini memang buat manusia ini peran agama penting banget ya, sampai kalau yang nggak nganterin agama dianggap yatim, yang nggak seagama dianggap nggak punya gitu. Mm-mm. Ayah di surga. Ya itu kayak kemarin tuh kan nggak punya ayah berarti. Siapa namanya? Hani. Hani itu nggak punya ayah. Umu Hani kan suaminya ingkari. Hani nggak punya ayah, masih nggak punya ayah. Oh Nabi Isa, ya. Nabi Adam sekalian. Hmm. Ada dialog Nabi Yakub, dialog Nabi Yusuf, banyak. Nabi Ibrahim, Lukman. Nah itu bisa buat tema, buat ngobrol ke anak. Baik, ada yang ditanya? Bu, tak kembalikan ke MC lagi. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita 9 menit menuju jam 9. Oh, bagus ya, 9 menit menuju jam 9. Ini ada yang tanya jawab sendiri nih. Kalau anak yang ditelantarkan bapaknya bisa disebut yatim, istri yang bapaknya itu juga bisa disebut janda nggak, Ustaz? Out of the box ya. Loh, tapi loh Umuhan itu pas dia nggak mau masuk Islam ini kan otomatis cerai ya. Otomatis cerai itu. Iya, betul. Tapi kalau di negara kita belum, di negara kita hukum negara kita harus ada ininya, harus ada apa? Di pengadilan agama dulu. Kalau Mas, administrasi negara. izin mas ya? Hmm? Boleh, Aku boleh. izin. Iya. Eh, aku ini mau sharing aja ya. Eh, karena kan aku barusan apa ya, baru mulai ikut lagi nih ya. Kan berapa pertemuan kemarin aku nggak sempat ikut kemarin. Soalnya tempatku kadang jelek jaringannya. Eh, ini kan dulu kayaknya sebelum Lebaran kita kayaknya bahasnya temanya berubah-ubah gitu ya. Iya, Benar, maksudnya benar. Berubah. Betul, tapi betul. Sebelum ya kan, Ramadan. ya. Tapi setelah Lebaran aku lihat temanya kayaknya pembahasan di Juz 30 begitu. Apa maksudnya nggak ada rencana buat balik lagi buat pilih tema-tema tertentu begitu untuk dibahas. Mungkin sama Ade mungkin bisa bahas tentang tema kontemporer misalnya zakat atau misalnya Aduh. apa ya? Ya tentang kerabat misalnya tentang sorry apa mahram begitu. Yang tema-tema kontemporer lah misalnya gitu. Cuma masukan aja sih. Usul mikul mus, bilang usul mikul. Rencana di season 3, Pak Ade. Season 3. Oh iya. Jadi tiap seasonnya kita 13 episode, karena angka 13, angka keberuntungan. Tapi ini bercanda ya. Karena banyak yang bilang angka sial kan. Jadi nanti selama 13 pertemuan ini, Hah? sampai surat An-Nas, nanti setelah itu baru season 2 selesai, baru lanjut ke season 3, insya Allah nanti ada kejutan selanjutnya. Begitu. Oh iya. Yang Sip, season sip. 2 ini memang fokus di tadabbur Al-Quran. Di Siap. surat-surat yang populer, yang insya Allah kita semua sudah hafal. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak, Mas. Doakan semoga istiqomah ya. Amin. Semoga pesertanya juga istiqomah, Mas. Amin, amin. Berat tuh, impeachment dalam perspektif Islam. Keren, keren. Gimana? Apa kita tutup? 6 menit menuju jam 9? Tempatnya Ade Yahya sudah jam 10, mau jam 10 berarti ya? Iya, Oke. jam 10 sih. Jam 10 kurang 5 menit.
Gimana? Kita tutup? Ustadz tadi, apa ada yang belum keluar? Saya persilahkan. Penjelasan atau mungkin ada yang terlewat atau apa? Yang terlewat ya. Hmm, Atau tambahan ya atau apa? belum. Sepertinya belum, tapi ya moga-moga istiqomah tadi kembali lagi sama-sama. Ini kita butuh ya, kita yang butuh. Agenda kayak gini ini butuh. Apalagi kalau lingkungannya butuh banyak penguat. Gitu saja. Kembalikan lagi ke MC. Silakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin segitu. 5 menit menuju jam 9, jadi kita tidak overtime ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan utamanya terima kasih atas materinya dari Ustadz Adianantera. Semoga Allah balas berlipat ganda. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di 2 pekan selanjutnya, 2 pekan dari sekarang, yaitu kita mulai ke surat harusnya 108 Al-Kautsar, tapi 108 sudah, jadi kita lompati, kita ke 109, yaitu surat Al-Kafirun insya Allah. Oke, mungkin sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kalau ada yang mau ngulang lagi, insya Allah besok sudah bisa disaksikan di YouTube channel Satu Lole Mengaji. Begitu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.